Assalamualaikum. Kali ini saya mau berbagi tutorial gimana caranya mengatur budget keuangan bagi para mahasiswa. Jadi ini dulu aku lakuin ketika aku masih kuliah di ibu kota, jauh dari orang tua. Jadi aku dulu kuliah sambil bekerja. Dan gaji yang aku dapatkan tiap bulan ini cukup nggak cukup, harus aku bisa atur supaya bisa cukup dalam 1 bulan untuk biaya kuliah dan biaya sehari-hari. Makanya aku selalu bikin budget bulanan. Aku biasanya bikinnya itu di handphone karena ini lebih mudah dan ini aku bawa kemana-mana. Nah, aku menggunakan Microsoft Excel. Pertama, ini aku kasih judul budget bulan Juni. Kemudian aku tulis biaya kuliah. Ini setiap semesternya biaya kuliah aku yaitu 2.300.000. Karena untuk biaya ini adalah biaya paten yang nggak bisa diotak-atik lagi, makanya aku tulis dalam 1 semester aku harus bisa mengumpulkan biaya kuliah segini. Kemudian gaji yang aku dapatkan itu tiap bulannya sebesar 1.800.000. Aku nggak punya gaji yang cukup besar. Pada saat kuliah ini aku kebetulan kerja di kantor bagian admin dan aku gajinya nggak terlalu besar. Aku nggak milik kerja di pabrik karena walaupun gajinya besar tapi aku nggak bisa mengatur waktu untuk kuliah aku, dan juga tenaga aku kalau misalkan kerja di pabrik itu sangat-sangat terkuras banget kalau misalkan kita harus bekerja sambil kuliah, dan aku pernah ngerasain itu. Makanya aku cari kerjaan yang gimana aku bisa mengatur jadwal kuliah dan juga kerja aku. Kemudian untuk bayar kuliah ini setiap bulannya aku sisihkan Rp400.000. Jadi untuk setiap habis gajian itu uangnya langsung aku sisihkan itu di dompet sendiri ya teman-teman, 400.000. Untuk ongkos 16.000 kali 26. Jadi ini untuk ongkosnya itu aku kalkulasi dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi aku hitungnya 26 hari. Kemudian untuk sarapan ini setiap hari ini aku targetkan 5.000 kali 26. Jadi untuk sarapan sendiri kadang aku makan roti ataupun makan apa aja yang murah. Kemudian untuk makan siang itu 10.000 ya aku targetkan. Tapi untuk minum ini biasanya aku bawa air putih atau di kantor biasanya itu ada teh. Kemudian untuk cemilan malam ini aku targetkan 5.000 kali 26. Kemudian untuk sedekah ini jangan lupa ya teman-teman, ini aku sisihkan 25.000. Jadi ini bisa digunakan untuk membantu teman atau apa aja. Kemudian untuk perlengkapan pribadi ini seperti sabun dan lain-lain itu aku targetkan 100.000 ya teman-teman. Jadi kita emang gak boros-boros ya. Dan kemudian untuk biaya lain-lain ini kadang-kadang kalau misalkan ada biaya tambahan seperti pulsa dan lain-lain ini 100.000. Maaf ya teman-teman, ini salah nulis aku. Kemudian untuk nabung ini aku 100.000 setiap bulan. Jadi untuk nabung wajib itu jangan lupa, jangan sampai kita kehabisan uang ya teman-teman. Kemudian untuk biaya cadangan ini aku bikin 25.000, maksudnya adalah untuk biaya cadangan di dompet. Kadang-kadang ini kepake tapi kadang-kadang enggak ya teman-teman. Kalau untuk pulsa sendiri ini aku jarang ngisi karena dulu itu di kantor ada wifi dan juga di kampus ada wifi. Jadi kalau misalkan aku ngisi itu paling 10.000 ya teman-teman. Kemudian ini aku sum, jadi totalnya habisnya itu 1.600.000. Kemudian ini sisa gaji sendiri ini aku kurangin ya teman-teman dari gaji pokok, kemudian kita kurangin dari jumlahnya itu, maka akan ketemu sisa gaji itu 114.000.
Nah teman-teman, dari sisa gaji itu jangan lupa kita gunakan untuk menabung, karena bagaimanapun kita membutuhkan uang untuk masa depan yang di luar tabungan pokok kita. Kemudian kalau tiap bulan sudah kita sisihkan 400.000, ini kita kasih tanda biru ya teman-teman. Kemudian untuk keseharian ini biasanya bawalah uang pas, seperti kalau misalkan kita ongkosnya satu harinya itu adalah 16.000 ya teman-teman. Jadi aku naik elf bolak-balik ini 5.000 sama ongkos angkotnya 3.000-an dan ditambah makan camilan malam. Ini jadi sehari itu bawa sekitar 36.000 rupiah. Kemudian biaya cadangan ini jangan lupa setiap hari dibawa ya teman-teman, tapi jangan semena-mena kita gunakan. Kemudian untuk nabung sendiri ini jangan lupa kita sisihkan, jadi kita kasih tanda biru untuk uang-uang yang sudah kita sisihkan, dan ini wajib banget kita sisihkan di dompet sendiri, atau kalau misalkan teman-teman punya celengan ini bisa disimpan di celengan. Untuk perlengkapan pribadi, kalau misalkan sudah kita belanjakan itu bisa kita kasih tanda biru seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, dulu aku ikut saudara, jadi aku nggak ada biaya untuk kos. Kemudian kalau sudah selesai membuat, jangan lupa kita menyimpannya ya teman-teman. Kalau misalkan nanti kita mau buka lagi, ini sudah kita save kalau sudah selesai. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.